Shalom saudara, kita kembali pada acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Ini episode yang ke-9. Pertanyaan pertama dari NN. Selamat siang Pak Erastus, ini barangkali mengirimkan pada siang hari. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah dan rencananya untuk kehidupan kita karena kita benar-benar mau ikut Tuhan. Ya. Kita benar-benar mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan berkati. Ya. Ini tidak sederhana jawabnya. Bagaimana bisa mengerti kehendak Allah, ikut rencananya yang benar. Ya. Tuhan berkati. Bagaimana kita mengerti kehendak Allah, mengerti rencananya, benar-benar mau ikut. Ya. Saudara, tidak ada orang yang setengah-setengah ikut Tuhan bisa melakukan kehendak Allah dengan sepenuhnya. Ikut Tuhan setengah-setengah itu tidak menjawab bagaimana mengikut Dia dengan baik. Jangan berpikir dengan ikut setengah-setengah nanti juga dengan setengah-setengah hati bisa ikut Tuhan setengah-setengah. Juga tidak bisa. Dengan ikut Tuhan setengah-setengah bisa mengerti kehendak Allah dan rencananya setengah-setengah. Oh enggak. Anda setengah-setengah tidak bisa. Titik. Sebab paketnya adalah seluruhnya atau tidak usah sama sekali. Kecuali orang Kristen baru ya. Kalau memiliki kadar yang terbatas bukan karena dia mau setengah-setengah, karena memang tidak tahu. Tetapi kalau saudara sudah mengerti, saudara tidak boleh setengah-setengah. Untuk mengerti kehendak Allah, memahami rencananya, tentu lalu memenuhi rencana Allah, kita harus menyediakan hidup kita sepenuhnya untuk itu. Kita harus menjadikan hal mengikut Yesus itu satu-satunya agenda hidup kita. Kita bersedia untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita bersedia meninggalkan percintaan dunia, tidak mengharapkan dunia membahagiakan kita. Tekun belajar firman Tuhan di jam-jam yang kita sediakan. Tentu tidak mengganggu tugas tanggung jawab kita, saudara. Bergaul dengan orang-orang yang takut akan Allah. Memiliki jam doa yang teratur dan cukup. Saudara akan bisa ikut Tuhan dengan benar. Benar-benar ikut Dia. Ya. Harus berangkat dari ketekatan, keniatan hati kita. Lakukan apa yang saya katakan ini, saudaraku. Saudara akan bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mengerti kehendak Allah, mengerti rencananya untuk kita genapi. Tidak ada paket setengah-setengah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Pertanyaan yang berikut. 2. Dari NN juga. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya. Apakah setelah kita meninggal saat di Hades, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kenal, yang meninggal lebih dulu dari kita? Misalnya orang tua kita yang meninggal. Dan apakah saat di langit baru, bumi baru, identitas kita sama saat berada di dunia? Apa keluarga dan handai taulan selama di dunia akan menjadi keluarga dan handai taulan kita di langit baru, bumi baru nanti? Terima kasih. Yang pertama, kita pasti akan mengenal orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, pasti kita kenal. Apakah identitas kita sama? Nah, ini menjadi masalah. Ya, yang tidak mudah dijawab. Tetapi Alkitab memberikan clue bahwa Dia akan memberikan nama baru kepada kita. Apakah nama baru menunjuk identitas?
bisa saja. Tetapi yang pasti segala sesuatu yang kita capai sejak kita di bumi, artinya kualitas hidup rohani kita itu akan menentukan keadaan kita nanti di kekekalan. Apakah keluarga dan taulan selama di dunia akan menjadi keluarga? Nanti semua akan menjadi keluarga besar. Sebab ya kalau selama ini orang sering berkata begini, nanti kita satu keluarga di surga. Bapak, ibu, anak-anak. Ya, Pak Wijaya, Ibu Wijaya misalnya, David, lalu Elizabeth. Ya, Bapak Ibu Wijaya, David, Elizabeth. Apakah begitu? Nah, bapaknya David sama siapa? Bapaknya bapaknya David sama siapa? Maaf, bapaknya Pak Wijaya sama siapa? Nanti kalau David, Elizabeth menikah, punya anak-anak juga, bagaimana suami istri ini? Nah, sering orang enggak mikir tuh. Nanti kita satu keluarga ya. Loh, lah bapak kita sama siapa? Nanti kalau anak-anak kita menikah, dia punya keluarga sendiri juga. Nah, coba pikir saudaraku. Nggak ngerti saya kenapa orang berpikirnya begitu sempit. Nanti kita di surga satu keluarga. Nanti di surga, kalau kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, semua adalah satu keluarga. Ya, oke, puji Tuhan. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan NN ya. Yang ketiga, Salam Pak Erastus. Bapak pernah menyinggung mengenai ayat yang berbicara tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Pertanyaan saya, jika tubuh kita mati, apakah Roh Kudus tetap bersama kita di kekekalan nanti? Padahal kita sudah pakai tubuh kemuliaan. Saudara harus memahami setiap konteks pembicaraan. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, itu konteksnya adalah bahwa dia telah membeli tubuh kita dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Kalau dikatakan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, artinya bahwa kita harus berperilaku dalam kesucian, tidak menajiskan tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Di 1 Korintus pasal 6 dari ayat 12 itu mengenai dosa percabulan. Sampai ayat 20. Dikatakan di ayat 17, barang siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh dengan dia. Satu spirit, satu gairah. Oleh sebab itu tubuh tidak boleh digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesucian Allah. Itu maksudnya. Nanti kalau tubuh ini dikubur ya sudah selesai. Kita akan memiliki tubuh yang baru. Ya. Oke, terima kasih. 4. Selamat siang Pak, seminar yang Bapak sampaikan sangat memberkati. Dari Pendeta Immanuel Keliat GSKI Tangerang. Pertanyaannya, penderitaan seperti apakah yang dimaksud 1 Petrus 4 ayat 1 yang berkaitan dengan pernyataan berhenti berbuat dosa yang Bapak sebut-sebut di seminar. Terima kasih. Jadi orang yang menderita, penderitaan itu membuat seorang berhenti berbuat dosa. Ini konteksnya masa aniaya. Ketika masa aniaya, orang Kristen teraniaya. Ya saudaraku, tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Secara harafiah, tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa. Secara psikologi, fokus mereka tertuju ke Tuhan. Bagaimana mempertahankan iman Kristiani mereka. Mereka menghadapi agama Yahudi. Mereka menghadapi
Kekaisaran Roma. Mereka harus membuktikan bahwa keyakinan mereka, iman mereka kepada Yesus itu benar. Tidak bisa tidak mengkondisi mereka tidak bisa atau tidak mau berbuat dosa. Beda dengan kita hari ini. Kesempatan berbuat dosa seluas-luasnya. Hanya orang yang serius mau menjadi saksi Kristus yang bisa benar-benar meninggalkan atau melepaskan dosa. Ya, itu maksudnya. Berhenti berbuat dosa karena tidak memiliki kesempatan secara psikologi terkondisi untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma. Dikondisi untuk hidup suci. Sekarang kita dikondisi untuk hidup dalam dosa. Karena terbuka semua peluang. Dunia terbuka untuk dinikmati. Hidup keagamaan bisa dinikmati juga seakan-akan sudah jadi orang baik dengan beragama Kristen. Ini kondisi yang rawan sekali untuk iman Kristen. Tapi kalau kita benar-benar serius untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, itu bisa. Oke, saya teruskan saudaraku. Pertanyaan yang kelima. Shalom Pak, untuk bisa sampai ke surga kita harus dimuridkan. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah dapat kesempatan untuk dimuridkan? Misalnya non-Kristen. Ada kelompok orang yang mendengar Injil, orang yang tidak mendengar Injil, dan kelompok orang yang salah mendengar Injil. Itu ada di sekitar kita. Yang mereka memang dua kelompok ini tidak ditentukan, dua kelompok yang ke belakang ini tidak ditentukan menjadi umat pilihan. Kita yang ditentukan jadi umat pilihan. Jadi umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kata Alkitab berulang-ulang, disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kitalah orang-orang yang dimuridkan. Yang dirancang Allah untuk sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Nah, orang-orang percaya yang menjadi umat pilihan ini didesain untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus, yang dikatakan dalam Alkitab memerintah bersama-sama dengan Dia. Dikatakan lagi menjadi raja-raja. Tentu raja dari segala raja adalah Tuhan. Nah, jadi bagaimana dengan mereka? Nah, mereka akan dihakimi menurut perbuatan. Tetapi, nah ini ada tetapi, kalau mereka menolak dalam arti melawan, binasa. Pasti binasa. Jadi saudara memperhatikan orang-orang ya yang menentang Injil secara terang-terangan dan membenci. Lihat, spiritnya. Banyak orang-orang non-Kristen yang tidak membenci Injil, yang ramah terhadap orang Kristen. Dan berlaku firman yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Tetapi kalau mereka melawan Yesus, Yesus adalah raja dari segala raja. Nah pasti binasa. Oke, itu yang saya bisa jawab. Walaupun jawaban saya tidak akan memuaskan saudara dan juga tidak memuaskan saya. Karena hal ini saya bahas khusus di soteriologi. Ya, saya membahas mengenai keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Nah ini nanti akan saya bahas panjang lebar di Ekumene Bible Course. Ya. Bagi saudara yang ikut akan mendapatkan pelajaran ini secara lengkap ya. Yang tidak ya mungkin nanti akan di-upload, dirilis di YouTube, saudara bisa mengikutinya. Ingat jawaban saya belum lengkap karena waktunya terbatas. Kita dimuridkan untuk menjadi sempurna, mereka tidak dimuridkan karena memang tidak dipilih untuk itu. Dan ini prerogatif Tuhan, ini hak bebasnya Tuhan. Jadi orang yang dipilih itu belum tentu pasti masuk surga. Sebab yang dipilih itu ditentukan untuk segambar serupa dengan Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung dan dimuliakan. Tetapi kalau tidak mau dimuridkan, berarti menolak.
Maka kita mengatakan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar. Untuk siapa? Untuk orang yang menjadi umat pilihan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Oke. Yang keenam, Salom Pak Eras, seperti yang tadi yang sudah dijelaskan Pak Eras bahwa dipisahkan dari dunia bukan berarti kita jadi orang aneh di tengah masyarakat. Di lingkungan kerja saya selalu kerja overtime setiap hari. Memang kalau kita kerja itu untuk Tuhan, tapi saya kadang masih gelisah kalau masih harus bekerja sedangkan ada jadwal-jadwal pembelajaran firman. Saya ingin ikut streaming seperti Suara Kebenaran, Pendalaman Alkitab, dan live Instagram. Tapi sampai jam-jam itu kadang saya masih harus kerja. Bagaimana menyikapi kondisi seperti itu ya Pak? Yang pertama, Tuhan tidak mungkin menempatkan saudara di satu situasi di mana saudara terpaksa berbuat dosa, terpaksa tidak bisa bertumbuh dalam iman. Tidak mungkin. Pasti selalu ada jalan keluar. Ya, perlu saudara ketahui baik SK, PA maupun live Instagram selalu bisa ada siaran tunda, selalu ada. Apalagi Suara Kebenaran dan PA, ya itu saya sudah perintahkan kepada staf kru untuk mengupload dan jangan diganti-ganti, terus saja, jangan ditarik-tarik. Artinya harus ditarik dulu, biar saja. Ya. Agar bisa diikuti saudara yang tidak bisa real time mengikutinya. Saudara bisa mengatur waktu untuk itu. Ya, jangan karena hal ini saudara pindah kerja atau berhenti bekerja. Tidak mudah mencari pekerjaan sekarang. Kecuali memang Tuhan bimbing saudara untuk bisnis sendiri atau pindah bekerja di tempat lain. Jika tidak, kalau hanya masalah ini, jangan jadikan masalah besar. Pasti nanti ada jalan keluarnya. Terima kasih. Pak Eras beberapa waktu yang lalu sering dikhotbah Bapak maupun seminar di beberapa daerah. Bapak menyampaikan dengan tegas bahwa tidak akan membuka cabang gereja GSKI di daerah. Namun saat ini sudah dibuka di banyak daerah. Yang kami ingin tanyakan adalah apakah karena ada permintaan dari berbagai daerah, adanya dorongan dari orang-orang di sekeliling Bapak, atau karena digerakkan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lebih luas untuk mengenal dan bertumbuh dalam kebenaran firman yang murni? Maaf Pak, pertanyaan kami agak polos. Tuhan memberkati Pak Eras selalu dalam pelayanan GSKI, amin. Ini pertanyaan yang bagus, bisa menyelamatkan saya. Saudara, ketika saya membangun Rehoboth Ministry, jumlah jemaat yang terdaftar sudah 19.500 sekian. Jadi sudah hampir 20.000. Saya kira sudah hampir 20.000 sebab kita menghitungnya itu setahun sebelumnya. Yang terdaftar setahun sebelumnya 19.500 sekian. Anggaplah 20.000. Karena satu dan lain hal, saya harus membuka sinode baru. Selama bertahun-tahun, ya, sejak saya usia 19 tahun, saya ada di Gereja Bethel Indonesia, di GBI. Saya sudah 42 tahun kira-kira. Saya mengabdi kepada Tuhan di gereja ini. Saya orang yang ada di pusat Gereja Bethel Indonesia, saya di kampusnya, yang dulu kantor sinodenya juga menyatu dengan kampus. Saya menjadi kepala asrama, saya yang membersihkan setiap ruangan, artinya saya menjadi pemimpin di situ, menampung pendeta-pendeta. Saya ikut membersihkan mejanya Dr. Rael Senduk Umho, saya membawakan tasnya waktu beliau masuk mobil atau turun dari mobil. Sejak saya masih muda, saya juga mengantar pendeta-pendeta kalau datang dari daerah, saya yang membawa tas dan koper mereka, menyiapkan tempat tidur, dan seterusnya menyiapkan makanan. Lalu saya menjadi gembala sidang.
saya tidak pernah membuka cabang. Kecuali di Jakarta. Berapa banyak mahasiswa yang mau bergabung. Tapi saya tidak membuka cabang di daerah. Biasanya beberapa gereja, ya, gereja Bethel Indonesia itu memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia. Ada beberapa gereja besar. Mereka mengenal sebagai gereja satelit. Ada rayon-rayon. Saya mampu membuat rayon-rayon itu karena sudah sejak tahun 1980, tepatnya tahun 1977, saya sudah ada di gereja Bethel ini. Mahasiswa saya tersebar mau bergabung. Misalnya di Kalimantan ada gereja Rehoboth. Itu bukan cabang, tapi mestinya jadi cabang. Saya yang ikut membelikan tanah, yang membangun, tapi tidak saya jadikan cabang. Jadi saya tidak pernah membuka cabang di daerah. Karena saya dengan segala pertimbangan, saudara. Dengan segala pertimbangan. Jangan jadi kompetitor untuk gereja-gereja. Jadi kalau saya ke daerah, saya memberikan seminar, saya tidak membuka cabang gereja. Tidak, sama sekali tidak pernah. Kita ikut mendukung gereja-gereja, baik itu GBI, GBDI, atau gereja-gereja yang lain. Dengan tulus. Dan itu belasan tahun saya lakukan. Jadi bukan beberapa tahun, belasan tahun. Bisa puluhan tahun, saudaraku. Jadi jelas tidak ada niat untuk membuka cabang. Apalagi membuka sinode, saudara. Ini harus dipahami dulu, walaupun saya mampu. Dengan jumlah jemaat puluhan ribu itu, saya bisa membuat cabang dan bisa membuat sekolah Alkitab. Karena rata-rata staf saya itu sekolah, kuliah, master, beberapa doktor. Tapi saya tidak mau membuka sekolah karena saya mau setia membangun sekolah yang dirintis Om Ho. Dan saya investasi di situ luar biasa banyaknya. Waktu, uang, tenaga, pikiran. Tuhan tahu. Tetapi ketika saya harus membuka GSKI, syaratnya harus membuka cabang. Dulu seingat saya 21, tapi ternyata 9 cukup. Akhirnya, House of Truth di beberapa tempat dan beberapa gereja yang memang berafiliasi dengan saya, seperti misalnya Pendeta Yustan Silaban di Medan. Memang sebelumnya namanya Rehoboth dan kami memiliki hubungan yang baik. Rehoboth yang di Jawa Timur misalnya Pendeta Riamin. Anak rohani saya Bapak Pendeta Joni Kilapong. Lalu pendeta dari Balikpapan, Pendeta Roni. Kita bergabung, saudara. Kita bergabung, saudara. Juga di Manado, Pak Jerry yang pernah mengatakan kalau Bapak nanti punya sinode saya ikut. Bergabung. Jadilah sinode baru. Nah, mendengar ada sinode baru ini, orang-orang ikut gabung. Karena waktu itu juga untuk mengkokohkan sinode ini supaya bisa mendapatkan legalitas. Tetapi kemudian saya sadar bahwa pembukaan ini tidak boleh banyak orang. Nanti akan melukai banyak sinode. Saya mulai bicara stop. Jadi kalau hari ini saya mendukung sudah ribuan ya pendeta-pendeta daerah. Setiap bulan kita dukung selama 5 bulan sampai bulan Agustus. Macam-macam jumlahnya saudara. Tapi minimal pasti 500.000. Minimal. Lebih ada. Kurang tidak. Saya melarang mereka pindah sinode. Jangan pindah ke GSKI. Ya. Mungkin 1-2 ada yang nekat karena mau belajar kebenaran. Nah itu sulit saya tolak. Tapi saya bukan mau punya sinode besar. Saya sudah tua, saudaraku. Dengan adanya COVID seperti ini juga besar peluang kita meninggal dunia lebih gampang. Untuk apa kita kumpul banyak-banyak sinode?
Itu yang saya bisa beritahu kepada saudara. Jadi saya kira saudara yang sering mendengar khotbah saya, saudara tahu bahwa kita sudah belajar kebenaran sedalam ini. Ya, kita sudah tidak ambisi mau jadi sinode besar, ya. Tidak perlu. Tapi dengan menyampaikan firman kepada semua denominasi, aduh sudah puji Tuhan. Saya lebih bisa menerima saudara dari Protestan, dari Katolik, dari GPIB, GKI, begitu. Mau dari GPPS, ya. Dari GPDI, dari GBI dan lain-lain, semua keluarga besar. Yang nanti semua denominasi juga akan, kita harus tinggalkan. Gereja yang sesungguhnya itu manusia yang akan diangkat. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik ini. Saya Katolik yang setia. Tapi saya selalu mengikuti khotbah Pak Erastus dengan tekun dan melakukannya. Apakah saya sudah menduakan iman Katolik saya? Saya tidak menyuruh Anda pindah ke gereja saya atau ke gereja lain. Katolik, Protestan, GPIB, GKI, itu bukanlah stempel yang membuat orang lebih mudah masuk surga atau masuk neraka. Ya, yang penting kehidupan saudara yang berkenan di hadapan Allah. Sebab gereja yang benar, apakah Protestan, Katolik, dan lain-lain, itu dibangun di atas batu karang, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya itu bukan hanya persetujuan pikiran atau pengaminan akali. Percaya itu adalah tindakan, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Kiranya Tuhan memimpin saudara yang menulis pertanyaan ini. Dan saudara bisa tetap bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Puji Tuhan. Selamat siang Pak Eras. Menyimak penjelasan Pak Eras mengenai menyesali dosa dan kesalahan dengan hancur seperti korban bakaran yang dicacah hancur seperti waktu dulu. Untuk di zaman sekarang bagaimana cara mengaplikasikan penyesalan seperti itu? Semakin kita mengerti kebenaran dan semakin kita merasakan kehadiran Allah, karena Allah itu hidup dan nyata. Dan semakin kuat tekad kita untuk tidak melukai hati Allah. Setiap kali kita berbuat dosa, hati kita lebih hancur, saudara. Lebih remuk. Jadi harus mengerti kebenaran Tuhan. Punya waktu untuk mengalami hadirat Allah dalam doa pribadi. Dan tekad yang kuat untuk bisa mendapat sertifikat dari Allah, ini anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi kalau sampai kita berbuat salah, sakitnya luar biasa saudara. Luar biasa. Dan kita bisa hancur hati di situ. Semakin hancur hati kita semakin takut akan Allah. Semakin hancur hati kita semakin mencintai Dia. Semakin hancur hati kita akan semakin menjauhi kejahatan dan dosa. Dan itu menjadi korban bakaran. Walaupun kita belum bisa membuktikan hidup yang benar-benar sesuai kehendak Allah. Tapi hati yang hancur dengan komitmen untuk hidup suci, itu sudah menyenangkan hati Allah. Itu sikap yang sudah cukup bisa menyenangkan hati Allah. Yang selanjutnya pasti Allah garap kita. Sehingga kita bisa mewujudkan kecintaan kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Makin mengenal kebenaran. Ada di hadirat Allah untuk merasakan kekudusannya, kehadiran yang luar biasa. Yang ketiga, tekad yang bulat dan utuh untuk hidup tidak bercacat dan hidup tidak bercela. Saudaraku sekalian, ini episode yang ke-9. Jadi puji Tuhan kita sudah mengakhirinya. Saya senang sekali saudara bisa mengirimkan pertanyaan. Tidak semua pertanyaan saya bacakan di depan umum. Ada yang saya langsung telepon secara pribadi atau staf saya. Ya. Ikuti terus saudara episode yang berikutnya.
Sampai ketemu di episode yang ke-10. Episode mendatang. Tuhan memberkati. Sola Gracia. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.